belajar ekonomi, kamu tak perlu takut. Karena ekonomi itu gampang, pahami konsepnya dan rajin latihan. Kamu pasti bisa sih. Nah, suara yang keluar dari alat musik gitar tadi disebut sebagai instrumen. Tapi yang punya instrumen bukan cuma alat musik loh, kebijakan moneter juga punya instrumen. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa aja sih yang termasuk ke dalam instrumen kebijakan moneter itu? Yuk simak video berikut. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai instrumen kebijakan moneter, pastikan kalau teman-teman sekalian masih ingat ya, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berdasarkan sifatnya, kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Kebijakan uang ketat merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar guna mengatasi inflasi. Sementara, kebijakan uang longgar merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar guna mengendalikan deflasi. Di Indonesia sendiri, ada 5 instrumen kebijakan moneter yang sering dijalankan. Yang pertama, yaitu politik diskonto. Yang kedua, politik cadangan kas. Yang ketiga, politik pasar terbuka. Yang keempat, penetapan syarat kredit. Dan yang kelima, kebijakan moral. Baik, kita bahas instrumen yang pertama dari kebijakan moneter, yaitu politik diskonto. Politik diskonto merupakan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mengatur tingkat bunga pinjaman secara umum. Udah kebayang belum maksudnya? Gini deh, kita bahas dulu siapa aja sih yang terlibat dalam politik diskonto ini? Yap, betul. Jawabannya bank sentral, bank umum, dan masyarakat. Nah, masyarakat akan menyimpan uangnya ke bank umum. Setelah itu, bank umum akan menyimpan sebagian uang yang ditabung oleh masyarakat ke bank sentral. Begitu juga sebaliknya. Bank sentral bisa meminjamkan uang kepada bank umum, kemudian bank umum meminjamkan uang lagi kepada masyarakat. Nah, dalam memberikan pinjaman ini, bank sentral tentunya menetapkan bunga misalnya sebesar 10%. Kemudian, bank umum ketika memberi pinjaman kepada masyarakat umum menetapkan bunga sebesar 11%. Nah, hal itulah yang disebut sebagai politik diskonto. Kita masuk ke instrumen yang kedua dari kebijakan moneter ini, yaitu politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Politik cadangan kas merupakan pengaturan simpanan cadangan kas terhadap total simpanan yang dimiliki oleh sebuah bank umum. Kebijakan ini dikeluarkan oleh bank sentral. Ketika bank sentral menaikkan rasio cadangan kas, maka jumlah pinjaman yang bisa dikeluarkan oleh bank umum menurun, sehingga jumlah uang yang beredar akan semakin sedikit. Kita masuk ke instrumen yang ketiga dari kebijakan moneter, yaitu politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan sebuah aktivitas menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia sendiri, surat berharga milik pemerintah yang sering diperjualbelikan adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI memiliki jangka waktu 1-3 bulan. Nah, yang melakukan jual beli SBI ini adalah bank umum dan bank sentral. Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral akan menjual SBI ke bank umum. Sementara, untuk mengendalikan deflasi, bank sentral akan membeli SBI dari bank umum. Berikutnya, kita akan membahas tentang instrumen yang keempat dalam kebijakan moneter, yaitu kredit selektif. Kredit selektif merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengetatkan atau melonggarkan syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Nah, ketika syarat pemberian kredit diperketat, maka uang yang beredar akan semakin sedikit. Sementara, ketika syarat pemberian kredit dilonggarkan, maka uang yang beredar akan semakin banyak. Adapun syarat pemberian kredit tersebut sering disingkat sebagai 5C. Apa sih 5C itu? Yang pertama yaitu karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. Yang kedua yaitu capacity atau kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu kapital atau kepemilikan modal calon pembiayaan. Yang keempat yaitu kolateral atau jaminan yang dimiliki oleh kepemilikan modal dalam melakukan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu condition of economy atau kondisi ekonomi masyarakat.
Kita masuk ke instrumen yang terakhir dari kebijakan moneter, yaitu kebijakan dorongan moral. Apa sih kebijakan dorongan moral itu? Kebijakan dorongan moral merupakan sebuah kebijakan yang sifatnya non-teknis, di mana bentuknya dapat berupa pidato, pengumuman, maupun edaran. Isinya yaitu larangan atau ajakan untuk menahan atau melepaskan pinjaman kepada masyarakat. Nah, kebijakan ini sangat berperan dalam mengendalikan inflasi maupun deflasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai instrumen-instrumen apa saja yang dijalankan dalam kebijakan moneter. Selanjutnya, kita akan memasuki materi peranan-peranan yang dimiliki oleh kebijakan moneter itu sendiri. Nah, peran yang pertama yaitu untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Jika uang yang beredar tidak baik, maka harga barang tidak stabil. Misalnya, saat uang yang beredar terlalu banyak, maka harga-harga barang akan naik secara terus-menerus, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka harga barang akan turun secara terus-menerus dan terjadilah deflasi. Peranan yang kedua yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Apabila kondisi inflasi terkendali, investor akan menanamkan modalnya atau membuka usaha baru. Hal ini tentunya akan menambah kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi pembayaran internasional dalam sebuah negara. Stabilitas harga dan terbukanya lapangan pekerjaan akan menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri meningkat. Hal ini akan mendongkrak kemampuan ekspor suatu negara sehingga menyebabkan neraca perdagangan akan surplus. Nah, demikian pembahasan kita mengenai materi, instrumen, dan peran kebijakan moneter. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa!